Di sebuah lautan kita diperlihatkan dengan seorang buronan paling dicari bernama Carlos. Di sana dia diikuti oleh agensi yang bernama Lu Ziming. Dia berniat ingin menembaknya dari jauh agar tidak diketahui oleh musuh. Namun akibat angin yang begitu kencang, akhirnya dia diketahui oleh Carlos hingga terjadilah aksi baku tembak saat itu juga. Setelah dia berhasil membunuh Carlos, dia pun terus dikejar oleh anak buahnya. Hingga ketika ia terpojok, beruntung dia dapat diselamatkan oleh rekannya bernama Leon. Dua tahun kemudian, scene berganti di sebuah kota yang bernama Kunlang. Di situ kita diperlihatkan dengan seorang wartawan Asia yang bernama Mobai. Di sana dia ingin meliput seorang kapten bernama Di untuk mempertanyakan tentang penyerangan teroris. Karena diduga ada pihak teroris yang akan menyerang jika pemerintah tidak menghentikan tawar-menawar. Secara kebetulan Lu Ziming pun berada di sana dan dipanggil oleh sang kapten untuk menjawab pertanyaan wartawan. Sang kapten juga menjelaskan bahwa Jiming ini merupakan ahli keamanan dari negara Cina, di mana sang kapten merasa bangga karena adanya Jiming di pihaknya. Namun saat para wartawan memberikan pertanyaan, dia justru tidak menjawab dan pergi dari sana. Ketika dia akan berangkat, Jiming terlihat disambut oleh pengawal Kapten Di yang bernama Satang. Namun tak diduga di sana ia melihat Leon yang sudah beberapa tahun tidak bertemu lagi dengannya. Sayang pertemuan mereka berdua itu sebentar karena Jiming harus pergi untuk kembali bertugas. Scene beralih di sebuah lokasi tawar-menawar ladang minyak di Menglong. Di tempat itu kita diperkenalkan dengan beberapa petinggi dunia yang menghadiri acara tersebut. Di sana ada seorang pria bernama Vigong yang merupakan Menteri Energi dari Kunlang. Ada juga Anderson yang merupakan manajer umum IMEX Oil Amerika. Sementara Jiming dan rekan yang lain sedang memantau untuk menjaga keamanan dari pertemuan tersebut. Namun tak disangka ketika sang menteri berpidato, tiba-tiba saja dia ditembak oleh seorang sniper. Akibat tembakan tersebut, Satang menuduh Jiming bahwa dialah orang yang melakukan pembunuhan terhadap menteri. Karena panik, Jiming pun langsung berlari setelah mendapat tembakan dari Satang yang mengenai dadanya. Sadar bahwa Jiming belum mati, akhirnya dia pun mengerahkan semua pasukannya untuk mencarinya ke dalam hutan. Dan Mobai yang terbawa panik pun dia malah mengikuti para prajurit yang sedang memburu Jiming. Dan dengan pengalaman yang Jiming miliki, dia berhasil melumpuhkan satu persatu musuh yang mengejarnya. Di sisi lain, Mobai yang tertinggal dengan para pasukan dia pun langsung disandra oleh Jiming. Sementara itu scene beralih dengan memperlihatkan Kapten Di melakukan jumpa pers dengan para wartawan. Di situ dia mengatakan bahwa Lu Ziming merupakan orang yang telah membunuh sang Menteri Energi. Hingga di sini bisa disimpulkan dalam penugasan kemarin Jiming telah dijebak dan dituduh sebagai orang yang telah merencanakan pembunuhan. Namun tak lama datanglah Leon yang membantah tentang apa yang telah dikatakan oleh Kapten Di. Leon yakin bahwa Lu Ziming tidak akan semena-mena melakukan pembunuhan tersebut. Setelah dia melakukan jumpa pers, kini dia didatangi oleh Anderson dan juga ajudannya. Dia mengatakan bahwa Kapten Di harus berjuang agar proyek tersebut dapat dia selesaikan. Jika dia menang, maka dia akan membayar Kapten Di sebesar 5 juta dolar. Namun dia akan membayar Di 3 juta dolar saja untuk sebuah DP. Sedangkan sisanya akan dilunasi setelah Di berhasil menyelesaikan misi dan membunuh Jiming. Karena dia takut jika Jiming masih hidup, dia akan membongkar dan mencari dalang dari kekecauan ini. This project has not been if because of that. I brought her here to track down. Dan lagi-lagi tak lama datanglah Leon yang mengatakan bahwa Jiming bukanlah pelaku utama dari pembunuhan kemarin. Namun karena uanglah yang berkuasa, Leo pun tutup mulut tentang kebenaran tersebut. If I say he's the killer,
我不吃凶手的东西。你是我的袜子。 Singkat cerita, kini anak buah Anderson dan Kapten D diturunkan ke hutan untuk mencari keberadaan Lucy. Dengan alat drone yang canggih, akhirnya mereka pun berhasil menemukan keberadaannya bersama Mobai. Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung mencari mereka berdua untuk dieksekusi. Namun karena Lucy pemeran utama, akhirnya ia pun dapat melumpuhkan mereka dengan mudah. Keesokan harinya, Mobai pun berniat akan mengungkap semua kesalahpahaman ini di depan media. Dan karena Lucy tak ingin Mobai terlibat, dia pun meminta Mobai untuk meninggalkannya. Namun karena luka yang didapat, Lucy pun terjatuh karena lukanya belum cukup sembuh. Mobai yang melihat hal itu merasa kasihan dan menolongnya hingga tiba di sebuah rumah kecil yang sudah disiapkan sutradara. Setibanya di rumah itu, Lucy pun meminta Mobai untuk membantu mengeluarkan peluru yang menancap di dadanya. Dengan terpaksa, dia pun mengeluarkan peluru tersebut saat itu juga. Dan pada saat Mobai sedang bersantai di luar, tiba-tiba datanglah pasukan Kapten D yang langsung menodongkan senjata kepadanya. Di sana mereka mendesak Mobai agar memberitahu tentang keberadaan Lucy. Namun tanpa disadari, ternyata Lucy bersembunyi di bawah rumah dan langsung menembak mereka semua. Pertarungan kembali terjadi antara Lucy dan seorang sniper, yang pada akhirnya Lucy berhasil memenangkan pertarungan tersebut setelah sang sniper tewas dengan senjatanya sendiri. Setelah semua yang terjadi, Mobai pun berencana untuk menyerahkan bukti-bukti untuk mengungkap semua kesalahpahaman ini. Scene beralih kepada Leon yang didatangi Satang di rumahnya. Dia meminta kepada Leon untuk membantu mereka membunuh Lucy. Dan tak lama kemudian, Leon pun mendapat telepon dari Lucy yang memintanya untuk bertemu di sebuah tempat. Sehingga ketika mereka bertemu, Lucy pun memberikan sebuah memori yang berisi bukti tentang semua ini. Tak lupa dia juga memberikan sejumlah uang untuk melangsungkan perintahnya. Saat Lucy akan pergi, tiba-tiba mobil Leon meledak saat itu juga. Dan Lucy yang melihat hal itu sedikit kecewa karena temannya telah dibunuh oleh Kapten D. Karena dia menyangka bahwa ledakan tersebut dilakukan oleh anak buah sang kapten. Setelah kejadian tersebut, Lucy dan Mobai pun menjadi pelaku utama dalam peledakan mobil Leon. Merasa kesal dengan semua ini, dia pun meminta Mobai untuk pergi dan akan mengatasi masalah ini seorang diri. Namun Mobai merupakan saksi utama dalam kasus ini, dia pun meminta Lucy untuk membantunya. Mendengar jawaban tersebut, Lucy pun melatih Mobai layaknya seorang prajurit elit. Singkat cerita, kini mereka pun mulai beraksi untuk menangkap pelaku sebenarnya, yaitu Kapten D. Di sana dia mencoba masuk ke pertahanan Kapten D dan diawasi oleh Mobai dengan snipernya. Dan tanpa membuang waktu, ia pun langsung membunuh para penjaga satu persatu. Saat ia tiba di kamar sang kapten, dia pun memaksanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia pun menjelaskan bahwa dia telah dibayar Anderson untuk melakukan pembunuhan kepada sang menteri. Hingga saat mereka berdua berbincang, tiba-tiba saja
Tak diduga ternyata Leon belum meninggal dan justru ingin membunuh Luzi, di mana dia telah disuap dengan uang banyak untuk membunuhnya. Hingga di sini terjadilah pertarungan antara Leon, Luzi dan Mobai yang pada akhirnya berujung kejar-kejaran hingga esok hari. Keesokan harinya penyakit asma Leon kini kambuh dan mengaku menyerah terhadap Luzi. Luzi yang masih punya rasa empati, dia pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Leon. Namun Leon yang sudah kepalang kagok, dia pun meminta Luzi untuk bertarung secara jantan. Pada akhirnya terjadi aksi baku hantam yang lagi-lagi dimenangkan oleh Luzi. Singkat cerita, kini media pun meliput berita bahwa Kapten Di telah disuap oleh Anderson untuk membunuh pejabat Kunglang. Sedangkan Luzi dan Mobai diduga dijebak atas pembunuhan itu. Sehingga pada akhirnya mereka berdua pun kini bebas dari tuduhan tersebut.